Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Karena itu, bahkan jika dia adalah putrinya, dia akan mengungkapkan sebanyak yang dia bisa ketika memilih gaun. Dia takut orang-orang dari kelas wealthy tidak bisa melihat putrinya. Justru karena ini hal seperti itu telah terjadi sebelumnya, yang kemudian, ketika hal itu terjadi, tokoh-tokoh terkenal di ibu kota bahkan telah memposting foto-foto putri yang berpartisipasi dalam perjamuan untuk menceritakan kisah itu. Apa yang dia maksud? Putri kedua dari keluarga Bramasta sudah seperti sampah. Mereka mengandalkan Lala untuk merayu pria, tetapi sekarang mereka bahkan ingin merebut saudara ipar masa depan mereka. Pada saat itu, Putri juga menolak, tetapi kapanpun ini terjadi, ayahnya akan memarahinya, dan bahkan memukul ibunya yang lemah, memukulnya sampai tubuhnya ditutupi dengan luka. Dan ibunya, seorang ibu yang lemah dan tidak berguna, hanya akan diam-diam menangis, tidak berani berjuang, tidak berani melawan, bahkan tidak berani memohon belas kasihan. Karena itu, dia berjuang, melawan, dan memohon belas kasihan. Dia telah mencoba segala macam cara untuk menghentikan ayahnya, tetapi ayahnya tidak takut saat memeluk paha Andrean. Dia tidak bisa menyelamatkan ibunya. Dalam situasi seperti ini, ayahnya hanya mulai menarik perasaannya sampai dia dan Andi Andrean mengkonfirmasi hubungan mereka. Saat itu, dia masih bodoh berpikir bahwa Andi Andrean adalah pahlawannya. Dengan pemikiran itu, Putri tidak bisa membantu tetapi dia melihat Randy. Di bawah cahaya hangat, mata Randy bersinar dengan sinar yang menyilaukan, menyebabkan lautan bintang di matanya menjadi lebih mempesona. Randy, maukah kamu menjadi pahlawanku? Maukah kamu bersamaku dan berjanji untuk menjalani sisa hidup kita bersama? Seolah dia merasakan tatapan Putri, sepasang tangan besar yang hangat dan kuat dengan lembut memeluk pinggangnya, membawanya ke sisinya. Randy menoleh, menatapnya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Aku di sini." "Iya, kamu." Putri tidak bisa membantu tetapi meluruskan punggungnya dan mengangkat kepalanya. "Nak, lama kita tidak bertemu." Seorang pria paruh baya yang tampak berusia sekitar 50 tahun berjalan untuk menyambut Randy. Saat dia berbicara, dia menepuk bahu Randy, seolah dia akrab dengannya. "Selamat pagi, Paman Arman." Randy sedikit mengangguk, menjawab dengan sopan. Keduanya bercakap-cakap sebentar, tapi sepertinya ada hubungannya dengan ibu Randy. Putri tidak bisa membantu tetapi menyemangati telinganya, ingin memahami lebih banyak tentang masalah keluarga Randy. Sayangnya, dalam percakapan singkat, hampir seolah-olah tetua itu terus berbicara, sementara Randy hanya mengatakan beberapa kata. Randy tampaknya benar-benar berbicara sangat sedikit, terutama selama acara sosial di mana ia tampaknya memiliki waktu yang sedikit lebih baik dengannya. Putri tidak bisa membantu tetapi berpikir, mungkinkah karena dia terlalu banyak bicara, itu sebabnya dia terpaksa mengatakan begitu banyak? "Ini siapa?" Topik pria paruh baya tiba-tiba bergeser ke Putri. Putri tersenyum sopan, dan saat dia memikirkan bagaimana menjawabnya, dia mendengar Randy berkata, "Istriku. Kamu sudah menikah. Kenapa kamu tidak mengabariku?" Paman Arman sangat terkejut. Dibandingkan dengan keterkejutan Paman Arman, ketika Putri mendengar Randy memperkenalkannya sedemikian rupa, hatinya berdebar-debar. Paman Arman ini jelas mengenal anggota keluarga Randy. Dalam hal itu, apakah dia memberitahu keluarganya tentang hubungan mereka? Tapi, apakah keluarga Randy akan menyukainya? Keduanya, bisakah dia bersamanya sampai akhir? Tidak buruk, nak. Gadis itu sangat cantik. Tapi orang tua keluargamu tidak tahu tentang pernikahan mendadakmu, bukan? Haha.
Bukankah dia selalu ingin kamu menikahi Priscilia, Paman Arman?" Randy tiba-tiba memotongnya. Suaranya terdengar jauh lebih keras dari sebelumnya. "Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu." Sebelum dia selesai, Randy segera menarik Putri dan berjalan pergi. Namun, Putri masih mendengar apa yang dikatakan Paman Arman dengan jelas. "Menikah, Priscilia. Apa maksudnya?" Namun, sebelum dia bahkan bisa bertanya, beberapa pria lagi datang untuk menyambut Randy. Namun, Putri tidak lagi berminat untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. "Bos Randy, Paman Adi dan yang lainnya telah lama menunggumu di dalam." Setelah beberapa lama, Rizal berjalan dan berkata. Randy mengangguk dan berbalik untuk melihat Putri, hanya untuk menemukan bahwa Putri linglung. Jadi dia bertanya, "Ada apa?" Putri kembali dari lamunannya dan menggelengkan kepalanya, tersenyum canggung. "Tidak ada." Randy mengerutkan kening, seolah dia tidak percaya dengan jawaban Putri. Dia menatap kakinya, tapi ujungnya terlalu panjang untuk dilihat. Dia mendongak dan berkata dengan lembut, "Kamu lelah karena memakai sepatu hak tinggi. Ada tempat istirahat di sana. Pergi dan duduklah sebentar." Sikap Randy lembut dan penuh perhatian. Putri tidak bisa menemukan sedikit pun kebohongan di matanya yang hitam pekat dan dalam. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kesal pada dirinya sendiri karena meragukan segalanya karena kalimat itu. Bukankah dia sudah menikahinya? Apa yang perlu diragukan? Mengangguk, menatapnya dan tertawa. "Aku bukan anak kecil lagi, aku akan menjaga diriku sendiri. Silakan dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan." Sejujurnya, Putri tidak ingin terlalu mengandalkan Randy. Jika Randy meninggalkannya sekarang, apa yang akan dia lakukan? Seorang wanita yang terlalu bergantung pada pria dapat menyebabkan wanita kehilangan dirinya sendiri. Keluarganya adalah contoh utama. Konon, saat ibunya menikah dengan keluarga Bramasta, hubungan mereka cukup baik. Belakangan, itu karena ibunya tidak memiliki pendapat sendiri sehingga hubungannya secara bertahap berubah menjadi seperti apa nantinya. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya.